Nah, lingkar luar inilah Pak yang berurusan dengan kita. Katanya penguasa 4 penjuru mata angin, pencabut nyawa, kemudian dimusuhi, bahkan mungkin diusir, ditengking. Nggak bisa. Tapi orang itu berteriak kepada Tuhan, kita dalam masalah. Shalom jemaat Tuhan, jumpa kembali di dalam JL Channel. Hari ini masih dalam suasana Natal Tahun Baru. Saya sekali lagi ucapkan selamat hari Natal, selamat Tahun Baru 2022. Harapan kita semoga saudara dan saya semua di dalam keadaan baik-baik, sehat, di dalam berkat kasih kemurahan Tuhan di sepanjang tahun ini. Hari ini saudara kita kembali bertemu dengan seorang hamba Tuhan, Pastor Eka. Selamat datang Pak Eka. Shalom, selamat datang. Tuhan memberkati, apa kabar? Baik Pak, puji Tuhan. Ya. Tahun baru kemana? Mengikuti anjuran pemerintah Pak, di rumah saja. Diam di rumah ya? Di rumah. Oke. Ya. Nah saudara, hari ini kita akan berbicara sesuatu yang lain saudara. Kalau kita lihat slide di depan, itu saudara melihat sebuah gambar dengan keterangan kingdom hierarchy kerajaan Allah. Kenapa kita bicara hal ini? Sebab saya yakin dan saya tahu bicara tentang malaikat ini ternyata tidak banyak orang yang mengerti. Dan bahkan banyak anak-anak Tuhan yang belum tahu banyak tentang malaikat. Apa itu malaikat, bagaimana perannya, kita nggak tahu. Tapi biarlah hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru ini. Pastor Eka, saya persilakan untuk memulai pembicaraan ini ya. Orang belum tahu Pak Eka, ya Tuhan menciptakan malaikat itu sebetulnya untuk apa sih? Gitu. Ya. Malaikat itu ada, tapi kita nggak ngerti gitu ya banyak orang. Untuk apa Tuhan ciptakan malaikat? Ya. Silakan Pak Eka. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Yusman. Juga semua yang menyaksikan acara ini. Sebelumnya ya tahun baru dulu Pak ya, selamat tahun baru. Ya, sama-sama. Berkati nih. Ya, apa yang dikatakan Pak Yusman, kita mengangkat topik atau tema malaikat, ini memang sesuatu yang sebetulnya dikenal luas, tapi mungkin belum diketahui secara mendetail Pak. Betul ya. Jadi kenapa kita membicarakan tentang kingdom hierarki ini, kerajaan Allah ya, kingdom ada susunan, ada tatanan. Karena seperti yang tadi ditanyakan Pak Yusman, banyak atau ada orang-orang yang menganggap bahwa malaikat itu diciptakan untuk membantu manusia. Jadi seolah-olah setelah manusia ada, kemudian malaikat itu diadakan untuk membantu kita. Seperti itu. Padahal sebetulnya malaikat itu sudah ada sebelum bumi itu ada Pak. Ya, makanya ini nanti kita akan mengulas ya tentang susunan tatanan malaikat. Juga banyak hal-hal seperti nama Lucifer misalnya, itu banyak hal-hal yang masih rancu. Gitu, Pak, ya. Padahal sebetulnya malaikat itu dikenal banyak di dalam seluruh Alkitab. Meskipun tidak urut gitu Pak ya, tidak secara runtut gitu, tapi sebetulnya dari Kejadian sampai Wahyu banyak sekali pembahasan atau yang mengatakan tentang malaikat ini. Seperti itu. Nah, dan fungsi daripada malaikat itu juga sebetulnya sangat banyak. Salah satunya yang kita tahu, misalnya ini di Kejadian 28 ayat 12. Kejadian 28 ayat 12. Ya. Oke, saya bacakan. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit,
Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, ini yang di perjanjian lama, Pak. Ya. Kemudian di perjanjian baru diulang ayat ini, yaitu di Yohanes 1 ayat 51. Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, ini adalah salah satu hal yang banyak dikenal luas, bahwa malaikat itu salah satu fungsinya adalah naik turun tangga Naik turun. dari bumi ke surga. Ya, nah, untuk apa malaikat itu naik turun? Salah satunya adalah untuk membawa, di kitab Wahyu itu dikatakan untuk membawa doa orang benar dan membawa jawaban doa. Mungkin kalau kita sempat mengingat di Daniel itu Pak mendapat jawaban doa, tapi jawaban doa yang dibawa oleh malaikat itu terhalang. Ya. Nah, mungkin ini membuat beberapa dari kita masih kebingungan. Kok bisa ya? Kenapa itu terjadi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan masuk ya. Sebentar Pak Eka, itu Ya. kalau saya baca tadi kan malaikat-malaikat Allah ya, Ya. turun naik. Berarti malaikat-malaikat itu jumlahnya banyak loh. Iya, Pak. Betul. Ya. Termasuk apa macamnya juga banyak. Banyak sebetulnya. Iya. Jadi yang biasanya kita kenal kan, guardian angel gitu ya, malaikat pelindung, malaikat yang ada di sekeliling kita. Iya. Nah, jumlahnya mungkin kita sudah paham, katanya banyak sekali, ya, tidak terhitung jumlahnya begitu banyak. Tapi macamnya, nah ini Pak, yang perlu kita tahu sebetulnya, supaya kita tidak keliru menempatkan pengertian kita akan malaikat ini. Gitu ya. Jadi tidak semua malaikat itu sama semua gitu, enggak ya? Enggak sebetulnya. Jadi ada Ya, secara gampang ya, itu malaikat itu dibagi dalam 3 ordo, 3 lingkaran. Di masing-masing lingkaran itu masih ada 3 malaikat lagi. Jadi ada malaikat lingkar dalam, lingkar yang paling dekat dengan Tuhan, kemudian lingkar tengah, kemudian lingkar yang paling luar. Nah, malaikat yang paling dekat di lingkar dalam itu terdiri dari serafim, serubim, dan opanim. Jadi serafim, serubim atau kerub yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, dan opanim. Nah ini Pak, itu serafim lingkar paling dalam. itu lingkar paling dalam. Ya. Ya. Kemudian lingkar yang tengah itu dominion atau kadang-kadang disebut hasmalim. Kemudian ada virtu dan power atau authorities. Ini lingkar tengah. Ya, kita bahas susunannya dulu Pak ya. Ya. Nah di lingkar luar, lingkar yang paling luar itu ada principal atau ruler, kemudian archangel, penghulu malaikat. Nah penghulu malaikat ini sudah mulai kita familiar dengan kata ini ya, penghulu malaikat, dan angels, guardian angel, ya seperti itu. Ya, yang orang mengenal ini kan selama ini angel itu kan, Angel, ya, malaikat. kebanyakan guardian angel itu. Nah kita masuk satu-satu Pak ya, supaya oke. sekilas saja, supaya ada gambaran. Nah tadi malaikat yang lingkar dalam itu yang pertama adalah serafim. Serafim. Jadi 3 malaikat ini, serafim, kerubim, dan opanim, ini 3 kekuatan utama yang tidak terpisahkan dengan tahta Allah. Dia akan selalu berada bersama dengan tahta Allah. Serafim itu arti harafiahnya sebetulnya yang membakar, api yang membakar. Ya, tugasnya adalah menjaga kerajaan Allah itu sendiri. Jadi ini yang paling dekat. Wujudnya dicatat di dalam catatan-catatan itu adalah makhluk yang bersayap 6. Ya, contoh ayatnya ada di Yesaya 6 ayat 2 ini Pak. Ya. Ini serafim. Itu gambarannya seperti itu ya. Gambarannya Sayap. seperti itu. Ya, sayapnya 6. Kemudian yang kedua itu kerubim. Kerubim ini artinya penjaga tahta Allah. Ya, sayapnya 4, wajahnya katanya ada 4 wajah. Ya kita kan belum pernah lihat secara personal Pak ya, tapi beberapa orang sempat menemukan atau menemui ini, mendapatkan penglihatan ini. Wajahnya ada wajah manusia, wajah singa, wajah lembu, dan wajah Raja Wali.
Ya, beberapa ayatnya ini ada di Yeskiel, kemudian di Kejadian, Keluaran, ini semua membahas tentang kerubim. Oh, ini ada ayatnya ya. Yang Ya, Yeskiel 1 ayat 10 Yeskiel ya. 1, Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Muka singa di sebelah kanan. Muka lembu di sebelah kiri. Dan muka Raja Wali di belakang. Aduh, 4 ya. Luar biasa. Luar biasa. Sayapnya 4 juga ya. Kalau serafim tadi ayat 6 Pak sayapnya ya. Kerubim 4. 4 wajah. 4 wajah, 4 sayap. Nah, kemudian yang berikutnya di lingkar dalam yang 3 terkuat tadi itu Opanim. Penyangga tahta Allah. Karena dia ini yang dalam penglihatan seperti yang tetap di Yeskiel itu Pak ya, itu ada penglihatan dari para nabi zaman dulu. Opanim ini yang menyangga kursinya Tuhan, kursinya Allah. Gitu. Makanya dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan thrones, singgasana. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia singgasana di dalam Alkitab kita. Jadi nanti kalau setelah kita mengenal ini, Paulus itu sering mengatakan tentang singgasana itu yang dimaksud malaikat Pak, bukan singgasana dunia, gitu. Bukan singgasana kaisar dunia, bukan, tapi jadi Opanim ini penyangga tahta Allah, ya. Wujudnya ada yang mengatakan gambarannya mungkin sulit. Alkitab mengatakan katanya seperti roda, ada sayapnya, seperti kilau, seperti permata pirus. Ya. Katanya seolah-olah bisa jalan kemana saja. Ya, kita hanya bisa membayangkan ya. Kita belum tahu ini seperti apa ini. Cuman ini adalah malaikat-malaikat yang terkuat. Akhirannya im semua ini tadi Pak. Ini tadi yang kelompok yang paling dalam ya? Ya, kelompok yang lingkar dalam. Yang paling dekat ya dengan tata Allah. Tata Allah, ya. Nah, malaikat-malaikat ini apakah seperti yang nampak kepada manusia? Oh, 3 ini tidak Pak. 3 ini tidak pernah. Cuman 1 kali tercatat itu ada kerub yang turun ke bumi. Nanti kita akan lihat ayatnya dan di mana dia turun dan kenapa dia sempat turun ke bumi. Berarti kan kelompok yang dalam ini bukan yang kita sebut malaikat-malaikat angel yang sering menolong manusia, itu bukan ya? Bukan Pak. Ini adalah mereka yang sangat tinggi. Nah, hubungannya tadi kan dikatakan kenapa malaikat diciptakan. Malaikat ini kan sudah diciptakan sebelum bumi ada. Jadi malaikat-malaikat ini sebetulnya levelnya beberapa malaikat termasuk yang tertinggi ini itu bukan urusannya cuma bumi Pak, tapi seluruh alam semesta. Sangat, kita kalau dibandingkan itu sangat kecil gitu ya. Ini urusannya kan sangat luar biasa gitu. Nah ini kalau kita lihat yang boleh dikata sebetulnya ini pasukannya Allah yang luar biasa ya. Spesial. Betul. Spesial ini hanya untuk urusan yang lingkar dalam dan mengurusi apa yang keluar dari tahta Allah. Iya. Nah kemudian itu tadi ya, itu yang lingkar dalam. Nah yang lingkar luar itu dominion, virtue, dan power. Lingkar tengah. Ya, lingkar tengah, lingkar selanjutnya. Nah ini mulai Pak. Dominion ini biasanya diterjemahkan sebagai lordship atau penguasa. Ada salah satu ayatnya di Kolose 1 ayat 16. Oke, saya baca ya. Kolose 1:16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, sekarang membaca ayat ini kita mulai nangkep Pak ya. Karena kok singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa ini bukan berbicara fisik di bumi, tapi singgasana kita tahu tadi thrones. Ya, kemudian kerajaan ini nanti akan nyentuh pemerintah dan penguasa. Ini dominions ini, hasmalim ini. Nah, dominions ini dicatat di dalam beberapa catatan itu adalah yang mengurusi seluruh alam semesta. Jadi dia istilahnya sebagai filternya sebelum apapun masuk ke dalam
kerajaan ini tadi ya, tahta kerajaan Allah, sebelum masuk ke lingkar dalam, dominion ini yang nyaring. Jadi dia yang paling berkuasa untuk seluruh alam semesta. Ini dominion. Cukup berperan juga ya dia. Iya, tapi bukan untuk kita loh Pak ya, untuk seluruh alam semesta. Iya. Ya, dia masih jauh tingkatnya. Makanya ditulis tadi kan segala sesuatunya diciptakan oleh dia dan juga untuk dia kan. Betul. Semuanya ini. Betul. Semuanya. Ya, ini yang lingkar tengah, dominion, kemudian virtu, stronghold atau might. Nah, ini beberapa ayatnya. Ini ayatnya di Efesus 1 ayat 20-21, tapi yang lebih tepat yang mengatakan tentang ini itu sebetulnya di terjemahan bahasa Inggrisnya, Pak. Ya, di situ dikatakan ada power, ada might, ada dominion. Ya. And every name that is named. Jadi jelas kita tahu bahwa yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini adalah malaikat, bukan secara fisik. Ya, singkat saja, kemudian power juga sudah disebutkan tadi. Power ini adalah tentara yang sangat kuat tadi, spesialisasinya adalah berperang, ya, mengamankan semua apa yang sudah ditetapkan oleh kerajaan Allah. Ini lingkar tengah. Ini lingkar tengah masih belum bicara untuk yang menolong manusia. Masih belum. Masih belum. Nah, sekarang kita masuk ke yang lingkar luar. Nah, lingkar luar inilah Pak yang berurusan dengan kita, dengan manusia. Jadi mungkin kita akan bahas lebih banyak atau lebih detail di lingkar luar ini karena ini yang bersinggungan dengan kita. Nah, kita tadi dari susunannya adalah principal, ruler, archangel, Raf Malak atau penghulu malaikat yang biasanya dikenal, kemudian angels, guardian angels, malakim. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan principal atau ruler gitu ya. Nah, ruler ini adalah ibarat dominionnya bumi. Jadi dia yang tertinggi untuk urusan bumi. Nah, ruler ini yang paling tinggi yang urusannya bumi, pemimpin tertinggi dari lingkar luar. Ya. Nah, menurut beberapa catatan penampakannya itu ruler ini seperti kan manusia ya biasanya kalau penampakan itu yang selalu membawa tongkat otoritas dan pakai mahkota, Pak. Nah, mungkin kita lihat gambar-gambar ada mahkota, kemudian depannya tongkat otoritas, itu lambangnya ruler, ya, lambangnya pemerintah ini. Ya, beberapa ayat banyak, ini salah satunya di Efesus 3 ayat 10. Oke, Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu disebutkan to the intent that you know unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the judge the manifold wisdom of God. Ya, jadi principle, power in heavenly places. Ya, jadi membicarakan masalah surga, bukan pemerintah dunia. Nah, ini principle. Nah, yang ramai dan seru untuk dibicarakan itu mulai dari ini, Pak, penghulu malaikat. Archangel, ya, penghulu malaikat. Nah, penghulu malaikat ini adalah mereka-mereka atau malaikat-malaikat yang dikenal dengan belakangnya LLL itu, Pak. LLL itu ya. Nah, di dalam Alkitab kanon, Alkitab yang sudah dikanonisasi, itu hanya dicatat ada Gabriel dan Mikael yang ngetop ya, Gabriel dan Mikael. Ya. Tapi di kitab Deuterokanonika itu ada satu lagi nama yang muncul yaitu Rafael. Nah, Deuterokanonika itu kitab yang dipakai tidak kanon tapi juga menopang kanon ya, Deuterokanonika. Biasanya kita kenal dalam Alkitab yang dipakai oleh beberapa gereja juga. Nah, dalam kanon, dalam Alkitab yang kita kenal, ada beberapa ayat yang mendukung. Ya, di antaranya adalah Wahyu 5 ayat 6b. Wahyu 5 ayat 6b. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, Wahyu 8 ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah
Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya, yang dimaksud oleh ayat-ayat ini adalah archangel, Pak, penghulu malaikat. Jumlah macamnya, Pak, ya, itu 7. Dari mana kita tahu 7? Nah, di Tobit 12 ayat 5 di Deuterokanonika itu Rafael ini menyingkapkan. Dia mengatakan di Tobit 12 ayat 15 itu, Aku ini Rafael, ya. satu dari ke-7 malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Nah, ya. Jadi salah satu dari 7. Ya, Rafael ini salah satu dari 7. Kebanyakan kita kenal kan cuma 2 tadi, Ya, Mikael dan Gabriel. Padahal sebetulnya ada 7. Nah, menarik ini. Ya, ini kita akan lihat satu-satu archangel ini. Yang pertama itu Uriel. Terjemahannya biasanya diterjemahkan dengan Fire of God. God is my light. Jehovah Makades. Uriel ini dalam penampakannya itu dikatakan membawa buku, seperti membawa buku. Karena Uriel ini dipercaya bahwa dia adalah utusan Allah yang menyingkapkan hikmat-hikmat kepada manusia. Jadi yang memberikan pengertian-pengertian kepada kita. Utusan Allah yang memberikan Hikmat dan pengertian. Ya. Makanya Jehovah Makades, kehadiran Allah. Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, ya, yang memberikan pengertian tentang firman, tentang pengenalan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu Uriel. Kemudian, ini kenapa kita ini membahas hanya misalnya kayak Uriel itu memberi hikmat, ya. Tetapi sebetulnya semua malaikat itu adalah tentara yang sangat berkuasa tadi, tentara yang sangat kuat tadi, seperti yang dikatakan Pak. Jadi bisa saja memang dia penampakannya sebagai orang yang mungkin bawa buku, bawa messenger, bawa bunga, tapi di balik itu dia juga seorang tentara, bala tentara yang luar biasa. Ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah Gabriel. God is my strength. Jehovah Nisi. Nah, biasanya Gabriel ini membawa kabar kemenangan, membawa panji kemenangan Tuhan untuk diberitakan. Misalnya kita akan pindah rumah baru, kita mendirikan mesbah. Biasanya kan kita Jehovah Nisi. Di sini kutancapkan panji kemenangan Allah. Ini Gabriel, Pak. Ini pasukannya Gabriel. Yang berikutnya, ini yang sangat terkenal, Mikael. Semuanya LLL. Who is like God? No one like God. Jehovah Sebaot, Allah semesta alam. Mikael ini sangat terkenal karena memang tugasnya adalah membantu yang lain. Dia pasukan kayak Kopassus gitu. Kopassusnya ini, Mikael ini. Khusus untuk bertempur, berperang. Nah, makanya dia disebut itu Commander of the Army of God. Ya. Tapi sekali lagi Army of God yang untuk urusan bumi, Pak. Ya. Dia kan levelnya di penghulu malaikat. Gitu. Nah, kalau mungkin kita tahu peristiwa di mana jawaban doa Daniel itu terhambat, Gabriel membawa jawaban doa kemudian terhambat, maka Mikael turun dengan pasukannya. Dia membantu sehingga Gabriel bisa lanjut menyampaikan jawaban doa kepada Daniel. Ini Mikael. Ini. Kemudian yang berikutnya Rafael. Jehovah Rafa, Allah sang penyembuh, God who heals. Nah, Rafael ini sangat terkenal di kalangan kita yang membaca atau mempelajari Deuterokanonika. Karena Rafael ini menyamar menjadi seorang yang menemani Tobit, menemani, ya kalau kita sebut hamba Allah ya, hamba Tuhan Tobit itu, dan dia mengadakan penyembuhan, mukjizat tentu dari Tuhan ya, tapi dia pelaksananya melalui ikan. Jadi medianya itu pakai ikan dia suruh belah, dimakan, dan penyakit daripada Tobit ini jadi sembuhkan. Makanya kalau kita lihat simbol, mungkin kita lihat simbol di mobil atau di mana itu ada stiker gambar ikan, itu sebetulnya melambangkan Rafael, Pak. Jadi dia ini merupakan pelaksana dari apa yang Tuhan mau. Pelaksana dari apa yang Tuhan mau untuk kesembuhan. Ya. Jehovah Rafa. Ya, makanya di penampakannya dia selalu bawa
ikan sebagai simbolnya mengingatkan gitu ya. Jehovah Rafa, God who heals. Yaitu Jehovah Rafa. Ya. Kemudian berikutnya, ini 4 ini tadi ini sebetulnya yang sangat terkenal Pak. Bahkan ada beberapa kayak aliran gitu ya, yang mempercayai bahwa keempat ini, di Uriel, Mikael, Gabriel, dan Rafael ini katanya penguasa 4 penjuru mata angin. Ya kita ini aja lah, tapi memang karena ini kan bagi kita sama, ya bagi kita sama. Kita enggak 4 ini, 7. Alkitab jelas mengatakan 7 ya. Ketujuh-tujuhnya itu sangat berfungsi dan sangat membantu manusia. Membantunya betul, tapi diciptakannya jauh sebelum manusia. Yang berikutnya itu Raquel. Ini Jehovah Sidkenu. Tuhanlah keadilanku. Tuhanlah keadilanku. Jadi urusannya Raquel ini apabila kita diperlakukan dengan tidak adil. Misalnya kita ini ditipu misalnya Pak ya dalam bisnis, kemudian kita ini ditipu. Bukan salah kita, apa yang harusnya menjadi hak kita ditipu. Nah ini, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengutus arminya, pasukannya, itu yang dipimpin oleh Raquel untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak kita. Jadi penindaknya itu ini ya? Ya. Yang mengeksekusi ya? Yang mengeksekusi, tapi nanti ada bedanya Pak. Bedanya begini, Raquel ini tidak menghukum. Jadi misalnya saya sama Pak Yusman misalnya, kemudian saya melakukan satu kecurangan ini misalnya, apa yang menjadi haknya Pak Yusman saya ambil. Raquel akan bertindak untuk keadilan bagi Pak Yusman, tapi belum tentu dia menghukum saya. Bisa saja apa yang saya ambil ini dikembalikan dengan cara lain kepada Pak Yusman. Nah ini Raquel. Jadi tugasnya apa yang menjadi hak kita itu dikembalikan. Berarti bukan dia pelaksana untuk pembalasan. Bukan. Betul. Ini Raquel. Nah, kemudian berikutnya ada Sariel. Ini bahasa Inggrisnya Sariel the Trumpeters. Peniup seruling. Ini adalah archangel yang paling sering disalah mengerti, Pak. Nah, kenapa? Nah, kalau Pak lihat ada gambar, ya seperti ada gambar mungkin di komputernya Pak itu ada gambar, itu yang dibawa oleh Sariel itu adalah seperti itu Pak, sabit untuk menuai itu Pak. Apa namanya itu kan sabit yang ujungnya melengkung itu. Itu kan kayak malaikat pencabut nyawa. Nah, itulah dia. Iya. Dianggap orang bahwa Sariel ini adalah malaikat pencabut nyawa, kemudian dimusuhi, bahkan mungkin diusir, ditengking. Enggak bisa Pak. Karena dia sebetulnya adalah archangel. Dia sebetulnya adalah penghulu malaikat. Tugasnya adalah memang membawa jiwa-jiwa ini melalui lembah kekelaman menuju ke Firdaus. Kita sudah bahas Firdaus, kita sudah bahas beberapa hal. Jadi Sariel ini tugasnya adalah membawa jiwa-jiwa, roh dan jiwa ini untuk dibimbing masuk ke Firdaus. Jehovah Rohi. Jadi malaikat-malaikat ini ya yang mengiringi. Betul. Supaya tidak takut. Mulai orang itu ketika sampai waktunya kita harus meninggalkan bumi ini. Kadang-kadang kalau orang yang tidak belum dalam keselamatan, Mbak, itu kan khawatir, takut, cemas dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau seseorang sudah bersama dengan Kristus, ketika waktunya hampir sampai, Sariel sudah akan bersama. Jadi kita mungkin pernah dengar ya, ada orang yang merasa, sudah tahu, tapi dia tenang. Ini dipersiapkan. Berarti itu yang menyertai. Iya, Sariel ini. Jadi Tuhan gembalaku yang memimpin, menuntun, sampai kepada kita meninggalkan bumi ini, sampai kepada roh dan jiwa kita sampai ke Firdaus. Memang waktunya dikatakan sangat singkat, tapi kan sangat singkat ini dalam kekekalan kita enggak tahu Pak ya. Ya itu Sariel. Nah, yang ketujuh itu Ramiel atau kadang-kadang disebut dengan Jeramiel. Ya kita tahu Pak di sini LLL semua ya, LLL semua. Nah, ini malaikat yang
sebetulnya sangat dahsyat, tapi kadang-kadang jarang dikenal fungsinya. Ini salah satu ayat pendukungnya ada di Yeremia 51. 51 ayat 56 ya. Ya. Namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur, sebab Tuhan adalah Allah pembalas. Tentulah ia akan mengadakan pembalasan. Ya. Jadi Ramiel ini adalah Jehovah Gemolah atau murka Allah, pembalasan Allah. Di Malaikat ini ya yang malaikat melakukan ini, ya. Dan bala tentaranya dan kompinya dia itu ya. Di Perjanjian Baru kita juga pernah membaca bahwa Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Nah ini yang mengeksekusi Ramiel dan pasukannya. Jadi kan seringkali kita ngomong, kamu disakiti, gak usah balas. Betul sekali. Udah diam aja. Betul. Tuhan perintahkan malaikatnya ini. Malaikatnya untuk membalas. Ini yang bertindak. Betul. Kita tahu peristiwa yang salah satu yang paling dahsyat di Alkitab ketika Musa. Ketika orang-orang ini melawan Musa, memberontak terhadap Musa, kemudian Musa diam aja. Ya, Musa diam aja, bawa kepada Tuhan, tiba-tiba bumi terbuka. Mereka semua ditelan bumi, musnah. Ya. Ini pasukannya Ramiel. Jadi, seperti yang Pak Iman tadi katakan, kalau kita menyakiti orang, kemudian orang itu tidak membalas kita, tapi orang itu berteriak kepada Tuhan, kita dalam masalah. Kita dalam masalah. Artinya selama orang itu masih balas, Ya masih one to one. masih mending kamu dibalas orang ya. Iya betul. Tapi kalau dia udah diam diri, nangis kepada nangis Tuhan, ke Tuhan, ah, matilah kau. susah dia. Iya, kita dalam problem. Saudara, saya ingat kebenaran ini ya. Jadi betul sekali kalau engkau lagi marah karena disakiti, ingin membalas, tapi kebenaran mengajar kita. Udahlah, pembalasan bukan hakmu. Itu bagian Tuhan. Betul sekali. Ternyata dalam hierarki kerajaan ini cantik sekali nih ya. Ternyata Tuhan cukup mengutus satu malaikat ini. Dialah yang akan mengerjakan itu. Dan musuh saudara, mengerikan saudara. Ya, mengerikan. Sesuatu yang sangat dahsyat ini. Dahsyat sekali ya. Jadi lengkap kan Pak? Tadi ada Raquel Ya. dan ada Ramiel. Ramiel. Ya, kalau kerjanya mungkin tidak bersamaan. Ya, seperti tadi contohnya saya mencurangi Pak Yusman. Lah Pak Yusman bisa dikembalikan dulu. Ya. Saya rugi, tapi saya dibaca lah ya. Ya, dikembalikan. Saya mungkin belum kena hukum, tapi tiba saatnya saya berurusan dengan Ramiel. Iya, ini hukuman Tuhan. Ya, jadi itu penghulu malaikat, 7 penghulu malaikat, ya, LLL tadi. Nah, yang terakhir yang kita kenal secara luas adalah angel, guardian angel. Pak Eka, terima kasih banyak. Terima kasih Ya. Pak Yusman, bukan main. Ini Luar biasa. penjelasan yang luar biasa buat kita semua. Dan biarlah segala kebenaran ini tidak tercuri dari telinga saudara, ya, tapi tinggal dalam hati saudara dan membangun kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapakku di dalam nama Yesus yang bertahta berdaulat atas kehidupan kami. Hari ini kembali sebuah kebenaran kau nyatakan buat kami semua, tentu juga buat semua umat-Mu yang mendengar. Hierarki kerajaan Allah, para malaikat yang ada tapi kami tidak banyak mengerti. Oleh sebab itu biarlah hari ini kami bersyukur kebenaran itu tinggal kuat di dalam hidup kami. Dan kami belajar menghidupi kebenaran itu. Sebab kami tahu sekarang betapa Tuhan mengasihi kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan lengkapi kehidupan kami. Bahkan sekeluarga pun Tuhan jagai dengan malaikat-malaikatnya yang dahsyat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kami bisa menempatkan diri kami agar kami tidak salah. Bahwa kami itu tidak boleh mengidolakan, kami tidak boleh memerintahkan minta tolong kepada malaikat. Sebab malaikat itu hanya perintah daripada Engkau saja. Terima kasih Bapak. Dan kami sadar malaikat ada karena kami percaya, karena kami ini ada Roh Kudus. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur, terima kasih. Pak Eka sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lain kesempatan. Saudara, kita akan berjumpa minggu depan.
Tuhan memberkati. Tuhan menyertai. Amin.